Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada seorang pemuda kantoran yang sedang bekerja. Pemuda ini bernama Wesley, Google pun bahkan tidak dapat menemukan identitasnya. Di sisi lain ada seorang pria berjas memasuki sebuah gedung. Ia mengeluarkan sebutir peluru dan bertanya asal peluru itu kepada wanita di sana. Wanita itu memeriksanya dan bilang tidak bisa terlacak. Tak lama pria itu berteriak menunduk, tapi terlambat, wanita itu tewas kena tembak di kepala. Pria itu langsung keluar, dan mengambil ancang-ancang dan berlari dengan sekuat tenaga. Ia melompat keluar jendela sambil menembak sniper di gedung seberang. Ia juga menembakkan peluru berbelok dan mengenai pria di balik tembok. Akhirnya pria itu berhasil mendarat di gedung seberang, dan mengangkat handphone salah satu penembak. Pria itu melihat tanda silang di lantai, dan pria itu langsung ditembak di kepala. Setelah peluru menembus, lalu diperlihatkan adegan mundur perjalanan peluru tersebut. Di perjalanannya peluru tersebut terdiri dari beberapa bagian yang melepaskan diri. Sebelum akhirnya sampai kembali ke selongsongnya saat sebelum ditembakkan oleh pria bernama Cross. Sementara Wesley masih mengantuk, dimarahi oleh pacarnya karena kereta lewat yang bising. Tak lama Wesley pun keluar berangkat ke kantor. Di kantor ia langsung diberi pekerjaan oleh bosnya. Ia melihat meja temannya Barry belum datang, dan ia tahu Barry sedang selingkuh dengan pacarnya. Saat Wesley sedang membeli obat, tiba-tiba muncul wanita cantik yang bilang kenal ayahnya. Wanita itu bilang, kemarin ayahnya meninggal di atas gedung metropolitan. Tiba-tiba Cross muncul dan mereka langsung beradu tembak. Sambil bersembunyi wanita ini mengeluarkan kamera lipat dan memasang pistolnya. Cross langsung menembak ke arah pistol kamera tersebut tapi tidak kena. Lalu wanita itu menyeret Wesley sambil menembak cermin-cermin di toko tersebut. Wesley tiba-tiba melarikan diri dari wanita itu. Saat Wesley berpapasan dengan Cross, wanita itu langsung menembak tabung gas hingga meledak dan terbakar. Wesley pun terus berlari hingga keluar dari supermarket. Sementara Cross mengambil sebuah mobil van. Saat Wesley ketakutan akan ditabrak, wanita asing itu muncul dengan mobil sportnya dan menyelamatkan Wesley. Tidak sampai di situ, Cross langsung mengejar mereka. Wanita itu sengaja menabrak mobil polisi hingga tergelincir. Cross mulai menembaki mobil mereka dari belakang. Sedangkan wanita asing itu menembak kaca mobil depannya sendiri dan melepasnya. Lalu ia keluar terlentang di kap mobil sambil menembaki Cross di belakang. Wanita itu tetap mengendalikan setir dengan kakinya sambil menembaki Cross. Saat mobilnya terhalang bis, Cross menembakkan peluru berbelok yang mengenai ban belakang mobil mereka, yang membuat mobil langsung lepas kendali. Wanita itu langsung masuk kembali ke mobil dan langsung mengendalikan setir. Di depan mereka sudah dihadang polisi, wanita itu langsung bermanuver dan menarik rem tangan, sehingga mobil terpental melompati polisi dan mendarat pada badan bis. Wanita itu langsung tancap gas turun dari badan bis, dan membuat kepala Wesley terbentur dashboard hingga pingsan. Wesley tersadar dalam posisi duduk, dan menepuk lalat yang mengganggunya. Ia melihat sekeliling dengan bingung, dan saat akan pergi berhadapan dengan pria berkemeja merah. Ia berjalan ke arah lain dan bertemu pria gemuk yang sedang mengasah kuku. Di arah lainnya ada pria botak tinggi, dan saat mau turun tangga ia dihadang wanita asing itu. Lalu dari lantai atas, seorang pria tua berjas menuruni tangga. Pria tua itu langsung menyodorkan pistol kepada Wesley dan memintanya menembak sayap lalat. Sementara pria botak menodongkan pistolnya kepada Wesley untuk segera ia menembak sayap lalat. Wesley yang ketakutan dan jantungnya berdetak cepat, tiba-tiba bisa fokus melihat sayap lalat mengepak lambat dengan jelas. Dan ia akhirnya menembak sayap-sayap lalat dengan akurat. Pria tua itu mengambil 3 lalat tanpa sayap dan menunjukkan pada Wesley. Lalu pria tua itu menjelaskan bahwa yang dialami Wesley bukan kepanikan, melainkan 400 detak jantung per menit yang membuatnya bisa bereaksi lebih cepat, dan hanya sedikit orang yang bisa. Wesley malah menodongkan pistol, tapi pria tua itu malah memperkenalkan namanya Sloan, dan yang wanita bernama Fox. Lalu Sloan bilang pistol yang dipegangnya adalah milik ayahnya yang juga anggota organisasi pembunuh takdir. Semua kekayaan ayahnya yang meninggal sudah ditransfer kepada Wesley. Setelah itu Wesley langsung turun dan pergi dari sana.
Ia mengecek ATM-nya dan saldonya muncul sebanyak 3 juta dolar. Di kantor ia kembali mengecek saldonya lewat internet banking dan masih tetap 3 juta dolar. Setelah itu ia mencari berita tembak-menembak di atap gedung. Dan seperti biasa bosnya muncul dan akan memberikan penilaian minggu depan. Bosnya membaca berita dengan meledek di komputer Wesley. Wesley langsung meneriaki bosnya diam. Wesley juga melempar stapler yang biasa dibawa bosnya. Lalu ia pergi dan mengambil keyboard komputernya. Saat berpapasan dengan Barry, Wesley langsung menghantamnya dengan keyboard itu hingga giginya lepas. Di luar gedung kantornya ia melihat papan berita, di situ ia dan Fox masuk berita dan menjadi buronan. Tak lama Fox muncul dan menjemputnya, Wesley langsung naik. Fox membawanya ke markas pembunuh yang berkedok pabrik kain. Pria botak mengajaknya berkeliling pabrik dan terlihat Sloan di sana. Di ruang makan karyawan Sloan bertanya apakah yakin ia ingin tahu, dan Wesley menjawab ya. Sloan lalu menyerahkan Wesley kepada Fox dan pria kemeja merah. Pria kemeja merah dipanggil dengan sebutan tukang reparasi. Ia menghajar Wesley hingga babak belur berdarah-darah. Belum selesai, tahap berikut Wesley bertemu dengan tukang daging. Tukang daging memberi Wesley golok untuk menyerangnya. Saat Wesley menyerang, tukang daging langsung menyayat tangan Wesley, kemudian ia menancapkan golok itu ke tangannya. Saat tersadar tubuh Wesley terbenam dalam kolam lilin, dan ada seorang pria Rusia menyapanya. Orang Rusia itu bilang, metode ini bisa menyembuhkan luka, memar dan patah tulang dalam hitungan jam saja. Setelah sembuh Wesley diajak bertemu dengan tukang pistol. Wesley terus menjalani pelatihan yang sama setiap hari. Suatu hari Sloan datang, dan mencontohkan menembak peluru berbelok. Pelatihan berikutnya, Fox sengaja mendorong Wesley ke atap kereta yang berjalan. Saat mendekati terowongan, Fox dengan santainya melipat kaki dan terlentang masuk terowongan. Sementara Wesley terbentur dinding terowongan. Fox lalu memberi Wesley pelatihan baru lagi, yaitu menangkap jarum tenun yang bergerak dengan cepat. Wesley gagal menangkap dan tangannya tercabik, ia menjadi kesal dan pergi. Lalu ia menemui Sloan dan telah siap memburu Cross, tetapi Sloan bilang belum kalau belum disetujui Fox. Ketika di ruang pemulihan, orang Rusia itu mendemonstrasikan tikus yang dipasang peledak di tubuhnya, dan dipancing dengan selai kacang, lalu meledak dengan dahsyat. Ternyata Fox juga habis berendam di ruang pemulihan, dan menyuruh Wesley bersiap dalam 5 menit ke tukang reparasi. Kali ini bukan tukang reparasi yang menghajarnya, melainkan Fox sendiri. Wesley dihajar sampai bilang ia tidak tahu siapa dirinya. Setelah itu baru Fox berhenti menghajarnya, sementara Sloan melihat dari atas. Lalu Sloan mengajak Wesley ke kamarnya dan bilang kamar itu juga kamar ayahnya selama di organisasi. Ayah Wesley meninggal, karena Cross yang memberontak. Wesley semakin termotivasi, dan ia sudah mulai bisa menembak lurus dengan baik. Ia pun juga sudah bisa mengalahkan tukang reparasi. Bahkan tukang daging pun berhasil ia kalahkan juga. Kembali ke mesin tenun, Wesley berhasil mengambil jarum tenun tanpa tercabik. Malamnya Wesley dan Fox berlomba di atas kereta, Fox lewat terowongan sementara Wesley lewat jalan atas. Saat keluar terowongan, Wesley berpijak tepat di depan Fox, dan langsung berlari. Fox menjegal kakinya, dan mereka saling tarik sampai keduanya menyentuh pita bersamaan. Lalu terakhir Wesley masih mencoba membelokkan peluru tetapi belum berhasil. Kemudian Fox dengan sukarela menjadi penghalang target yang berdiri di depan daging gantung. Wesley menjadi lebih fokus dan berhasil membelokkan peluru yang melewati muka Fox. Setelah itu Sloan mengajak Wesley untuk melihat mesin tenun takdir. Sloan menerjemahkan pola jahitan di kain dan membentuk sebuah nama. Nama itu adalah target dari orang yang Wesley harus lenyapkan. Wesley sudah bersiap menembak target, tapi ia mengurungkan niatnya. Di ruang pemulihan Fox menemani Wesley sambil bercerita. Fox bercerita ada seorang anak perempuan menunggu ayahnya pulang di hari Natal. Ayahnya adalah hakim jujur yang tidak bisa disuap, dan sedang mengurus kasus besar. Lalu pihak terdakwa menyewa pembunuh bayaran bernama Max Patrick, yang sudah bersama anak hakim itu. Ketika masuk rumah, hakim itu langsung disergap, diikat pada kursi lalu dibakar hidup-hidup di depan anaknya. Setelah itu Max Patrick mengambil kawat gantungan dan menggores inisial namanya di tubuh anaknya yang dia biarkan hidup. Setelah Fox bergabung di organisasi, ia menemukan nama Max Patrick muncul pada kain takdir seminggu setelah peristiwa itu. Saat Fox bangun, di lehernya terlihat bekas luka berbentuk huruf M dan P, ternyata Fox adalah anak dari hakim tersebut.
Kali ini Wesley tidak ada keraguan lagi untuk menembakkan peluru berbelok kepada targetnya dari atas kereta yang langsung tepat mengenai jantungnya. Besoknya ia mendapat target lain lagi, dan Sloan masih belum mau memberikan target cross kepadanya. Kali ini targetnya berada di dalam mobil dengan kaca anti peluru ketika Wesley menembaknya. Lalu Fox muncul dengan mobil sportnya untuk membantu Wesley. Fox datang dari arah berlawanan, dan membiarkan mobil Wesley menaiki mobil sportnya sebagai pijakan. Saat mobil Wesley berguling di udara, targetnya terlihat karena jendela atapnya terbuka, dan Wesley langsung menembaknya. Malamnya ketika Wesley sedang menunggu Fox, Cross muncul dan mereka saling tembak. Saat mengejar Cross, Wesley salah tembak, yang ternyata itu orang Rusia penjaga ruang pemulihan. Orang Rusia itu pun tumbang, tak lama anggota lain muncul tukang pistol dan tukang reparasi ikut mengejar Cross. Saat dikejar Cross menembakkan peluru berbelok yang mengenai bahu kiri Wesley. Wesley memeriksa peluru Cross, dan peluru itu bisa dilacak sumbernya. Wesley memperlihatkan sumber peluru itu dari biara di Timur Moravia, dan juga tempat lahirnya organisasi ini. Akhirnya Sloan memberikan kain nama Cross kepada Wesley. Setelah Wesley pergi, Sloan juga memberikan nama Wesley yang muncul kepada Fox. Saat sampai Wesley melihat seseorang yang kabur, dan ia mengejarnya. Tapi akhirnya malah Wesley yang ditodong pistol. Fox dari belakang juga menodongkan pistol kepada pria tua itu yang bernama Pekwarski. Lalu Wesley menunjukkan peluru itu kepada Pekwarski. Wesley menodongkan pistol dan Pekwarski bilang dapat mengatur pertemuan dengan Cross. Saat mengintai Pekwarski di stasiun, tiba-tiba ia kabur. Wesley dan Fox segera mengejar. Sementara mereka tidak menyadari baru saja melewati Cross yang ada di dekat pintu kereta. Setelah sampai gerbong depan, Wesley baru menyadari Cross sudah di kereta dan ia langsung masuk. Sementara Fox yang mengejar Pekwarski sampai luar stasiun dan tidak menemukannya, ia langsung mengambil mobil yang ada. Di sisi lain Wesley mencari Cross sambil menodongkan senjata kepada penumpang. Cross mendekap Wesley dari belakang, dan ingin menyampaikan sesuatu, tetapi Fox menembak dari luar, dan Wesley terlepas. Lalu Wesley dan Cross saling menembak, serta peluru mereka beradu. Wesley dan Cross saling menembak lagi dengan peluru berbelok menghindari penumpang yang berlari karena panik. Peluru mereka beradu lagi di tengah-tengah. Sementara Fox dari luar menabrakkan mobilnya ke gerbong kereta di antara Wesley dan Cross. Kereta pun memasuki terowongan, dan mobil Fox yang tersangkut langsung hancur, tapi bagian bannya mengganjal roda kereta. Karena terganjal saat melewati jembatan, gerbong yang terganjal menjadi keluar jalur dan jatuh ke jurang. Fox pun bertahan berpegangan di sisi gerbong. Lalu Wesley dan Fox sama-sama berusaha memanjat ke gerbong yang lebih tinggi. Saat Wesley sampai di gerbong teratas, gerbong-gerbong di bawahnya mulai berjatuhan. Pegangan Wesley tidak kuat lagi dan terlepas, tetapi Cross langsung menangkap tangannya. Wesley bukannya naik, tetapi malah mengeluarkan pistol dan menembak Cross. Dan akhirnya gerbong mereka jatuh juga ke dalam jurang yang dalam. Sebelum meninggal Cross bilang bahwa Wesley adalah anaknya, tetapi Wesley tidak percaya. Dari belakang Fox membenarkan hal itu, Wesley sengaja dibuat membenci Cross. Ketika Fox akan menembak Wesley, Wesley segera menembak kaca di bawahnya dan terjun bersama jasad Cross. Saat terbangun Wesley sudah ada di bak pemulihan di sebuah rumah. Ternyata Pekwarski yang menolongnya, dan ia memberikan sepotong kain takdir untuk Wesley terjemahkan. Kain itu dipegang oleh Cross sebelumnya, dan ketika diterjemahkan nama Sloan muncul. Lalu Wesley mempunyai rencana balas dendam, dan membeli ratusan toples selai kacang. Ia memarkirkan truk sampah di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Wesley mulai membuka toples-toples selai kacang di atas jalur ke dalam bak truk, tak lama tikus-tikus berdatangan. Besoknya ia langsung membawa truk itu ke markas Sloan, dan menabrak mundur pintu gerbangnya hingga terbuka. Wesley langsung dihujani peluru, ia langsung membuka pintu bak truk dan ribuan tikus keluar. Tikus-tikus yang sudah dipasang bom itu langsung berkeliaran ke seluruh bagian luar dan dalam bangunan. Ketika penghitung waktunya habis, tikus-tikus itu pun meledak menghancurkan isi dalam bangunan. Setelah itu Wesley langsung bergerak menerobos masuk lewat jendela sambil menembak. Ketika peluru habis, ia dengan cepat merebut senjata anggota organisasi dan membantai mereka. Wesley menembak sambil berlari dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Saat berhadapan dengan tukang reparasi ia langsung menembak kepalanya. Wesley menancapkan pistol kepala tukang reparasi dan terus menembaki anggota lain sambil berlari. Di lantai 2 tukang daging sudah menunggu, Wesley menembakinya tetapi ditangkis dengan golok.
Saat Wesley akan ditusuk dengan batang besi, Wesley menghalau dengan pistol, lalu ia langsung menembakkan pistolnya hingga batang besi itu melesat dan menancap di dada tukang daging, kemudian ia berdiri dan menendang batang itu menembus tukang daging dan tewas. Sampai di ruangan salon, Wesley langsung dikelilingi para anggota organisasi dan ditodong pistol. Lalu Sloan muncul dan bilang semua orang di ruangan itu namanya muncul di kain takdir, dan Sloan menjaganya selama ini. Saat Sloan sudah pergi, Fox menembakkan peluru berbelok yang pertama menembus kepala tukang pistol, dan terus menembus kepala anggota lainnya. Lalu Fox melemparkan pistolnya kepada Wesley. Saat Wesley menangkap pistolnya, peluru yang ditembakkan Fox akhirnya menembus kepala Fox sendiri. Wesley langsung mencari Sloan, dan ternyata Sloan sudah melarikan diri. Setelahnya Wesley kembali bekerja di kantor. Lalu muncul Sloan yang menodongkan pistol, tetapi saat membalikan kursi ternyata itu bukan Wesley asli. Sloan melihat tanda silang di lantai, ia langsung bilang sial, dan kepalanya langsung tertembus peluru. Lalu peluru berjalan mundur, dari melewati donat bos Wesley, terus mundur menembus kaleng Birberry, akhirnya sampai ke selongsong sniper yang ditembakkan Wesley, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.